Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semua, Pak Zeni seringkali siaran, bisa dilihat di channelnya. Tolong dibantu biar genap 1000 ya, kurang 200 subscribernya. Kalau kurang dari 1000 itu tidak bisa live melalui YouTube ya. Baik, silahkan di subscribe ya, jadilah Anda subscriber ya. Online aja, nggak usah ke Solo, nggak usah ke Gumpang, nggak usah ke Padepokan ya. Live ini sudah cukup, alhamdulillah. Saya juga lebih bebas menyampaikan, Bapak Ibu juga enggak biaya, ya kan? Kalau kesini kan waktu, biaya, dan banyak hal, ya. Tapi di sini tetap standby, saya, Pak Boyo dan Pak Bejo. Standby-nya ya dalam rangka menjalankan amanah. Apa? Tetap konsisten untuk menyebarkan virus sadar Allah, meskipun melalui online. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berjuang menghadapi virus corona ya, dengan cara-cara spiritual. Spiritual itu jangan dibayangkan pakai demit loh ya. Mari kita hadapi virus corona ini dengan kekuatan iman kita, kekuatan spiritual kita, sehingga setelah corona ini iman kita tambah kuat ya, tambah kuat. Baik, saya menyantumkan judul di YouTube saya itu adalah menghadapi corona ya, menghadapi corona dengan bikin napas mode hibernasi. Pernah punya komputer yang versi lama? Itu ada namanya mode hibernasi, bukan sleep, lain. Ada shutdown, ada sleep, ada hibernasi. Nah, apalagi ya? Restart. Hah? Sleep. Ya, begini, Bapak Ibu. Sebelum menghibernasi, saya ingin menyampaikan bahwa kita memiliki satu konsep sikap. Bagaimana mensikapi hidup itu. Maka saya sekarang suka dengan apa ini? Tasbih. Nah, tasbih ini jumlahnya 33. Ya, Pak Boyo, Mbah Bejo, apalagi Mbah Bejo tasbihnya membuat orang jadi merinding ya. Kalau Pak Boyo pakai kayu, namanya kayu nur, karena kayu tapi tembus cahaya. Nah ini kan baik. Kalau saya pakai tasbih ini, nah Bapak Ibu, menghadapi satu kehidupan, apapun itu kehidupan, suatu tantangan, satu problem, satu amanah, itu pakai sikap yang benar. Sikap yang benar itu Rasulullah mencontohkan pakai ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Apa subhanallah itu? Kaitannya dengan corona. Ketika
kita dihadapkan pada satu keadaan wabah, kalau zaman dulu namanya pagebluk, nah, kalau di sini Facebook ya, sama hampir. Pagebluk, mereka pagebuk. Pagebluk itu dari dulu mbah-mbah itu siang atau pagi sakit, pagi kena, sore atau malamnya udah nggak ada. Nah, itu karena kejadiannya begitu menakutkan sehingga dikaitkan dengan yang namanya demit, alam gaib. Nah, padahal nggak ada hubungannya dengan alam gaib. Katanya virusnya ada, sekarang kalau dulu ya. Baik. Dengan tasbih T1, dengan corona yang sedang kita hadapi sekarang ini, di Solo sudah KLB-nya pertama kali katanya di Indonesia ya. Di Solo semakin meningkat jumlah yang meninggal dan yang dinyatakan terkena. Bagaimana kita? Pertama adalah sikap kita adalah T1, yaitu tasbih, yaitu subhanallah. Subhanallah. Subhanallah itu Allah, artinya Allah itu suci. Berarti Allah itu tidak punya salah. Kalau suci punya salah namanya suci enggak? Enggak. Tapi kalau subhanallah itu berarti Allah maha suci, Allah maha benar, Allah tidak punya salah. Sekarang saya balik. Kalau Allah menurunkan corona, kira-kira Allah salah apa tidak? Tidak. Kalau gitu, apakah Allah perlu dipersalahkan? Allah tidak adil? Allah kejam? Allah jahat? Oke, jelas tidak. Sekarang, sikap kita bagaimana? Apakah kita mengeluh? Mengeluh itu apa coba? Menyalahkan Allah enggak? Iya. Berarti kita tidak boleh mengeluh. Nah, itu dampak aja. Tidak mengeluh itu dampak. Di dalam subhanallah, dalam kita mensikapi, maka aktivasinya pakai tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Kita itu menerima Allah, membenarkan Allah. Jadi mensucikan Allah. Ya. Kalau sudah mensucikan berarti efeknya kita tidak menyalahkan Allah karena Allah itu benar. Kalau sudah begitu berarti kita menerima perbuatan-perbuatan Allah. Berarti kita menerima Allah itu menurunkan corona. Berarti kita itu harus menerima bahwa banyak korban yang sudah berjatuhan. Ya diterima. Termasuk efek-efek yang lain. Nggak bisa kemana-mana, lockdown. Terima apa tidak? Apa berontak? Sunatullahnya kita harus lockdown. Coba kalau nggak lockdown, penyebarannya lebih cepat. Dan itu sunatullah. Ya, kita harus mengikuti maunya Allah. Itu subhanallah, diaktifasi pakai subhanallah. Termasuk efek-efek kurangnya rezeki ya, bagi penjual pedagang kaki lima. Mungkin jadi apa? Pendapatannya turun. Saya juga. Enggak, maksudnya saya pun sekarang sudah nggak bisa ke Malaysia lagi karena apa? Ya, di sana juga lockdown, di sini juga lockdown ya, nanti aja kuliahnya ditunda.
Dan alhamdulillah supervisor saya menyadari, ya memang begitu, ya sudah, tidak apa-apa. Baik. Jadi apapun saat ini kita akan menghadapi satu keadaan-keadaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Saya yang sudah hidup sekitar 45 tahun, kenapa geblok ya baru sekarang ini? Kena kasus lockdown itu ya baru sekarang ini. Selama 45 tahun hidup saya. Efeknya apa? Ya kaget-kaget gitu. Harusnya saya bisa ke Tulungagung. Nggak bisa. Harusnya saya bisa kemana-mana, ke kantor, ke ini, ya nggak bisa. Harusnya saya ke Riau, ke temannya Pak Bustami, ada diskusi dikir nafas di sana dengan para ulama di sana. Ya nggak bisa. Ya sudah di sini di Padepokan. Padepokan sepi. Cuma ada Pak Boyo, Mbah Bejo. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu namanya subhanallah dulu, diterima dulu. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama kita membenarkan Allah ya. Membenarkan Allah, menerima Allah, membenarkan Allah. Itu subhanallah. Yang kedua adalah alhamdulillah. Bukan bersyukur karena Allah menurunkan corona, enggak. Kita bersyukur kepada Allah. Setiap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukurnya kepada Allah. Nah, jadi ada satu sikap. Nah, kemudian Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu kita yakin kepada Allah di dalam menghadapi virus corona. Yakin akan kekuatan-kekuatan Allah. Yakin akan kebesaran Allah. Jadi pakai ini ya tasbih. Diaktifasi pakai tasbihnya masing-masing. Boleh 100, boleh 33. Ya kan? Sekarang kalau di rumah ngapain coba? Nggak kemana-mana. Ya sudah, putar tasbih. Ya. Sambil tadi jangan hanya subhanallah, 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 nggak ada apa-apanya ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya. Coba setiap kalimat subhanallah itu menerima Allah. Setiap subhanallah itu mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Kalau alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap alhamdulillah itu berterima kasih kepada Allah. Setiap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu berarti Allah lebih besar. Lebih besar mana corona dengan Allah? Lebih besar mana dampak corona itu dengan Allah? Gitu loh. Jadi corona itu kecil. Allah yang lebih besar. Nah, ini diaktifasi pakai tasbih. Oke, itu sikap 3T ya. Kita sudah mengenal 3T. Sekarang Bapak Ibu, dalam kita berzikir nafas, dalam kita ber-DN, ya, berzikir nafas, kita ber-DN. Iya. Kenapa saya mengatakan ada hibernasi? Bukan sleep. Pengertiannya bahwa yang pertama, ini pengertian saya loh ya, yang harus Anda pakai. Ya, jangan pakai konsep komputer. Yang pertama adalah hibernasi itu, kita itu seperti mati atau tertidur. Nah, tapi kalau hibernasi itu sadar. Jadi kita itu betul-betul kondisinya rileks sampai dalam tapi sadar. Kalau tidur kan lap, tidur kan hilang semua, tapi ini sadar. Sebab apa? Sebab kalau kita sleep atau kalau kita tidur, itu kita akan tidak mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita. Contoh kita tidur mimpi, kita kan nggak bisa mengendalikan mimpi. Kita tidur
dikejar-kejar anjing, kan nggak bisa mengendalikan, jadi capek. Tapi kalau hibernasi ini, tubuh kita itu bisa kita kendorkan, sekendor-kendornya, dengan kemampuan kesadaran kita. Maka mari kita hadapi corona ini dengan meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh kita. Dengan cara apa? Menghibernasi tubuh kita. Ya. Jadi lockdown itu tidak sekedar kita itu mengurung diri. Tapi kita belajar bagaimana betul-betul kita itu masuk ke dalam satu titik kesadaran. Di mana tubuh kita itu betul-betul rileks dengan zikir nafas kita, tapi kita sadar penuh, itu imunitas akan muncul. Bahkan self-healing atau pengobatan terhadap diri sendiri itu akan muncul. Bapak Ibu boleh cobalah yang paling mudah, paling sederhana. Ketika capek, coba lakukan hibernasi di dalam DN. Ya, ikuti nafasnya, ya, sampai rileks, betul-betul kendor, sampai rileks, sampai tenang, sampai rileks. Tahap pertahankan kesadarannya, jangan sampai ngantuk tertidur ya. Terus, jadi ini sebagai kontrol untuk selalu rileks. Kemudian betul-betul los. Terima keadaan-keadaan yang terjadi pada tubuhnya. Pakai tasbih tadi ya. Terima semuanya. Misalnya yang keju atau yang pegal yang mana? Sebelah mana? Yang tidak selesa, tidak nyaman yang mana? Di kaki. Maka kaki itu kita terima. Rasa pegalnya itu. Nanti hilang itu pegel-pegelnya itu. Bahkan sakit itu bisa hilang. Ini adalah self healing. Nah, hibernasi dengan tidur itu lebih memiliki dampak fisik lebih kuat hibernasi karena kita sadar. Bapak Ibu bisa hibernasi 1 jam dengan tidur 5-6 jam itu nilainya hampir-hampir sama. Nilainya hampir-hampir sama. Makanya kalau tidur, misalnya kita tidur tidak mimpi, tidur terlelap, nah itu hibernasi. Tapi kalau Bapak Ibu banyak pikiran, nggak akan bisa. Karena apa? Di luar kendali. Ya, makanya tidur nyenyak itu, kita itu tidur selama 8 jam, nyenyaknya itu 30 menit, 1 jam itu sudah merestorasi tubuh kita. Nah, kita dengan zikir nafas, itu kita sengaja. Dengan mengikuti nafas, Allah, dalam hati, Allah, Allah, itu lama-lama tubuh kita itu tenang, rileks. Ya, lakukan dengan boleh duduk timpo atau dengan berbaring. Ya. Yang penting dijaga kesadarannya. Baik. Jadi itu hibernasi. Betul-betul rileks. Jadi gunakan Bapak Ibu. Ya, mumpung ini masih lockdown, ya. Masih kita punya waktu, cobalah perbanyak zikir nafasnya. Ya, perbanyak zikir nafasnya. Nanti imunitas kita akan naik. Kalau imunitas naik, tertular pun gitu loh. Misalnya kita tertular gitu. Kalau imun kita bagus, kondisi fit, virusnya takut. Virusnya nggak akan ini. Artinya sistem kekebalan tubuh kita itu akan membunuh kuman itu. Tapi kalau kita menghadapi virus corona ini dengan ketakutan, stres kan berarti.
kalau stres ya berarti kondisi tubuh kita dalam kondisi tidak fit. Berarti mudah terkena penyakit. Kena tertular virus langsung sakit. Baik. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu metode bagi Bapak Ibu sahabat DNSA untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Ya, meningkatkan imunitas tubuhnya sehingga lebih siap di dalam menghadapi menghadapi virus corona. Ya, itu yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama sekarang untuk latihan dikir nafas. Seperti biasa Bapak Ibu, boleh seperti saya bersandar seperti ini di kursi, atau Bapak Ibu berbaring juga boleh ya, di rumah masing-masing kan. Baik, kemudian Bapak Ibu bisa juga bersila atau apapun, yang penting rileks. Kita akan berlatih bagaimana menghibernasi tubuh kita ya, sehingga betul-betul dalam kondisi yang sangat rileks. Saya pandu dari sini, mudah-mudahan dimudahkan Allah latihan kita pada hari ini. Baik, mari kita persiapkan semuanya. Oke, saya minum air putih dulu. Silahkan Bapak Ibu di rumah juga boleh minum air putih dulu. Oke. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, mari Bapak Ibu kita mulai melatih jiwa kita. Jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainah menjadi modal utama agar tubuh kita juga memiliki satu ketenangan, sehingga kekebalan tubuh kita mencapai kekuatan yang maksimal. Cara menenangkan jiwa kita agar tubuh juga tenang, tidak ada cara lain kecuali hanya berserah diri kepada Allah. Ketika kita menolak terkena corona, maka jiwa kita tidak tenang. Tapi ketika kita menerima apapun ketentuan Allah, takdir Allah, maka jiwa kita tenang. Dengan jiwa yang tenang ini, maka kekebalan tubuh kita akan meningkat dan akan bisa menangkal virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita.
Jadi kalau kita ketakutan, maka kemungkinan tertular akan lebih besar dibandingkan kalau kita menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar menerima ketentuan-ketentuan Allah, takdir Allah, sehingga jiwa kita tenang, tubuh kita tenang. Baik. Sekarang mari kita sadari nafas kita. Kita terima nafas kita. Kita benarkan nafas kita. Itu adalah perbuatan Allah. Kita benarkan perbuatan Allah. Kita pasrah. Dan setiap nafas kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini mendatangkan sebuah kebahagiaan. Semakin kita bahagia, maka tubuh kita akan semakin sehat. Tubuh kita akan semakin sehat. Jadi sampaikan terima kasih kepada Allah. Maka pikiran, perasaan, tubuh, jiwa sehat semua. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita sebut nama Allah di dalam setiap nafas kita. Allah. 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 Baik Bapak Ibu. Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan memperdalam pikir nafas kita sampai keadaan hibernasi. Setiap nafas masuk dan keluar membuat kita semakin rileks, semakin tenang. Dengan menyebut nama Allah dalam setiap nafas, akan menghilangkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan. Allah. Allah.
Mari kita perdalam Bapak Ibu sampai mencapai keadaan hibernasi. Ketika kita mendekat ke Allah dan kita tinggalkan alam ciptaan Allah ini. Bumi dan seisinya, langit, galaksi, bintang, dan lain sebagainya, tinggalkan dan kita mendekat ke Allah. 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 Bapak Ibu, semakin dekat berarti semakin dalam kita. Lebih dalam lagi. Allah. Ketika lebih dalam lagi. Allah. Semakin dalam, semakin dalam. Ketika kita menyadari Allah mendekat kita, itu berarti memperdalam. Lebih dekat lagi. Allah. 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 Hati-hati ketika tenang, ada rasa kantuk. Coba dengan sadar masuk lebih dalam lagi. Allah. Allah. Ketika mendekat berarti semakin dalam. Allah. Ketika mendekat berarti semakin dalam.
Baik, setelah itu coba Bapak Ibu terima bagian-bagian tubuh mana yang sakit. Dengan ketinggian 3 nafas di level 3 ini, terima dulu semuanya. Baik, kalau tidak ada atau kalau sudah, kita kembali lagi, naik lagi, mendekat lagi, pasrah lagi. Sampai Bapak Ibu mengalami satu keadaan hampa, kosong. Setelah itu lakukan nafi isbat. Ketiadaan, yang ada hanya Allah. Tidak ada kekuatan, yang ada kekuatan hanya kekuatan Allah. Baik. Baik, Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan bikin nafasnya. Bagi yang sudah mencapai keadaan tenang, tetap lanjutkan sampai nanti selesai dengan sendirinya. Siaran kami akan saya selesaikan sekarang. Silahkan Bapak Ibu di rumah dilanjutkan bikin nafasnya.